Shalom everyone, it is good to see you again in God's presence. I would like to remind everyone that our Connect group is still conducted via online, and I will advise everyone to stay connected to the Connect group. For more information regarding our Connect group, you can find out on the screen here. And now it is the time for us to give our offering. You can do so by scanning the QR code on the screen here. Let us pray for our offering. Father God, we thank you for all the blessing that you have given to us, for everything you have done for us. Now we would like to give our offering. Let it please you and give our offering with our full heart. In Jesus' name we pray. Amen. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari kita menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Come on! Setiap musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan, kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa, aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali, kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel, perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan, kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa, aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak.
akan menyertai, kuatkan dan ku teguhkan hati. Tuhan pegang kendali, Kau Tuhan pegang kendali. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, bulat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku berwenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan. Aku berwenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Haleluya. Come on. Katakan yang terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku, dahsyat
mencintai Engkau Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Bila setiap kami memberikan hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you, Jesus. I'm in love.
Shalom Pastor Moro, shalom juga Pastor Yen. Thank you for having me. Ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi berkat buat gereja yang hebat, yaitu Rose of Sharon Church. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu sebentar yang akan kami dengar ya Tuhan. Ini doa kami, berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, sehingga apa yang Kau ingin bagikan kepada kami, itu boleh mengubahkan kehidupan kami, dan kami menjadi orang yang lebih lagi di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, termasuk juga hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Ya, dan hari ini saya ingin membagi sebuah tema, judulnya adalah Win Our Battle, ya, memenangkan sebuah pertandingan kita. Tentunya kita percaya bahwa dalam hidup ini selalu ada yang namanya pertandingan. Di dalam pertandingan cuma ada dua pilihan, menang atau kalah. Kalau kita menang ya mungkin menjadi sesuatu yang biasa. Tapi kalau kita kalah, seringkali kita memakai semua hal untuk menjadikan alasan untuk kita kalah gitu ya. Mungkin kita berkata bahwa orang lain lah yang membuat kita kalah, atau musuh kita yang terlalu besar, atau segala macam. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, kita akan belajar bahwa ternyata kalau kita kalah itu bukan karena orang lain sebetulnya. Ingat, musuh terbesar kita bukanlah orang lain atau keadaan. Tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ya, kita lihat dulu di dalam Ibrani 12, ayat pertama sampai ayat yang keempat dulu. Dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam pertandingan kita ini dikatakan ada saksi-saksi yang mengelilingi kita. Dan mereka melihat, saya percaya di dalam kehidupan kita ini ada malaikat Allah yang juga ketika kita berjalan dalam kemenangannya, pasti mereka bersorak-sorai. Tapi ada satu sisi yang lain juga, yaitu si jahat. Yang ketika kita jatuh, maka dia yang bersorak-sorai. Kita sedang diperhadapkan. Ketika kita proses di dalam kelahiran, terus di dalam berjalan kehidupan kita, bertambah usia, setahun, 2 tahun, hingga menuju dewasa, setiap kita punya pertandingannya. Dan seringkali dalam pertandingan itu cuman tadi yang saya katakan, 2 pilihan, menang atau kalah. Ya, kalau kalah, kadang-kadang ada banyak orang yang menyalahkan bahwa musuhnya yang lebih besar lah, atau mungkin keadaan yang tidak mendukung dia sehingga dia nggak bisa hidup dalam kemenangan gitu ya. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, ya kan, Musa, kalau Anda lihat kenapa Musa nggak bisa masuk dalam tanah perjanjian, bukan karena Firaunnya yang kuat, atau bukan karena laut Tebrau yang nggak bisa diseberangi. Tapi Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, itu bukan orang lain yang menghalanginya. Tapi dirinya sendiri yang membuat dia nggak bisa masuk di sana. Ya, kalau kita masih ingat kisahnya, Musa itu memukul batu karena orang Israel minta minum di waktu itu. Musa marah di sana, dia pukul batu. Ada banyak orang berkata, apa yang membuat Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian? Ya karena Musa marah memukul batu. Tapi kalau Anda lihat alasan kenapa Musa nggak bisa masuk, hanya satu kata yang Tuhan lontarkan di situ. Allah mengatakan, kamu telah melanggar kekudusanku. Kenapa melanggar kekudusanku? Seolah-olah kalau saya boleh katakan, Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian, itu bukan karena orang lain. Tapi dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, karena dirinya sendiri nggak bisa handle apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia marah kepada Tuhan. Dia pukul yang seharusnya diperintahkan bahwa dia cuma mengarahkan tongkatnya saja. Dia pukul di situ. Dan seolah-olah Tuhan cuma mau berkata begini, Musa, kenapa engkau tidak percaya kepadaku? Ketika kamu bertanya, dengan apa aku bisa mengeluarkan bangsa Israel? Tuhan berkata, dengan apa yang ada di tanganmu, yaitu tongkatmu. Di dalam tongkat itu adalah tongkat gembala. Seorang gembala akan menuliskan kisah kehidupannya. Dan tentunya di dalam kisah kehidupannya pasti ada banyak kisah-kisah di mana Tuhan telah menolong dia. Ketika di dalam kesesakan, ketika di dalam pergumulan. Setiap tulisan itu mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan telah menolongku. Ketika Musa berhadapan dengan Firaun, raja yang ditakuti pada masanya,
Tuhan memimpin Musa dengan bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Padahal kalau dipikir secara manusia, nggak mungkin Firaun mau melepaskan begitu saja. Dan terbukti memang Firaun akhirnya mengejar juga. Tapi kenapa dia bisa keluar? Tentunya itu karena Allah. Masalahnya boleh besar, tapi Allah kita jauh lebih besar dari apapun juga. Ketika dia berhadapan dengan laut Teberau, di belakangnya tentara Firaun, tidak ada jalan sama sekali. Di situ Allah menyatakan mujizatnya, lautnya menjadi terbelah. Sehingga bangsa Israel termasuk Musa bisa berjalan di tanah yang kering. Melewati laut yang sudah terbelah itu. Dia berjalan di sana. Dan dalam perjalanan ketika di padang gurun ada tiang awan, tiang api yang menggambarkan penyertaan Tuhan. Selalu ada buat bangsa Israel. Ketika mereka butuh makan, Tuhan kirimkan mana dari surga. Ketika mereka minta daging, Allah pun mengutus burung puyuh sehingga mereka bisa makan daging. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi tantangan, Allah selalu menyediakan jalan keluar di situ. Tapi ketika Musa menghadapi orang Israel yang butuh minum di waktu itu di Meriba, Musa marah dan memukul batu itu. Dan mungkin kalau tafsiran saya, kenapa dia melanggar kekudusan Tuhan? Hanya satu kata ini, kenapa kamu tidak percaya kepadaku Musa? Kalau aku dulu pernah tolong kamu di masa itu, masa aku tidak akan tolong kamu di masa sekarang? Ingat, yang membuat Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, itu bukan karena musuhnya yang lebih besar, tapi dirinya sendiri. Daud, coba, siapa yang menjatuhkan Daud di dalam kehidupannya? Bukan Goliat. Goliat itu ditakutin oleh bangsa Israel di waktu itu. Tapi Daud mengalahkannya bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tapi dengan nama Allah yang hidup. Dia datang membawa kepercayaan di dalam Tuhan. Dia nggak memakai baju sirah untuk menopang tubuhnya, karena dia nggak mampu untuk memakai baju sirah yang dipinjamin oleh Saul. Dia nggak bawa perlengkapan, secara hitungan manusia nggak mungkin dia bisa menang perang dengan Goliat. Goliat itu raja, seringkali dikatakan dia pendekar. Dia adalah orang yang seringkali kehidupannya dalam peperangan. Tentunya dibandingkan dengan Daud, nggak bakalan Daud bisa menang. Tapi Alkitab jelas mencatat, Daud menang peperangan dengan Goliat. Siapa yang menjadi musuh terbesarnya Daud? Bukanlah orang lain. Tapi ketika dia jatuh karena keputusannya sendiri. Dia jatuh dengan Batsheba, dia nggak bisa menahan dirinya sendiri. Makanya kita belajar di sini, dalam kehidupan kita ini ada pertandingan iman. Ya. Dan tentunya yang bisa mengalahkan kita, itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kenapa saya bisa katakan ini? Coba kita lihat di ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita, perhatikan kata-kata ini, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada dua hal yang bisa membuat kita jatuh di dalam pertandingan kita. Yang pertama dikatakan karena beban, katakan karena beban. Beban itu dikatakan di dalam bahasa asli keluar kata ongkos, yang artinya sesuatu yang menonjol. Ya, apa yang menonjol di kehidupan kita yang membuat kita nggak bisa maju, yang membuat kita menjadi berat untuk melangkah. Apa yang menjadi beban di dalam kehidupan kita? Beban mungkin bisa bicara tentang pikiran yang membuat kita nggak bisa maju. Kita selalu berkata kita nggak mampu, kita nggak bisa, kita sulit, kita nggak seperti orang itu, kita nggak seperti teman kita. Ya. Pikiran kita terlalu rumit di situ. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk melangkah, seringkali kita memakai argumen kita bahwa kita adalah orang yang nggak bisa. Ingat, Tuhan nggak cari orang yang bisa. Tuhan nggak cari orang yang mampu. Tuhan cari orang yang mau. Pertama kali adalah mau dulu. Anda lihat Musa, Gideon, semua dari orang-orang yang ketika dipilih sama Tuhan, mereka memberikan banyak alasan di situ. Mereka takut dengan kehidupan mereka. Mereka takut nggak bisa melangkah. Coba lihat, kenapa mereka bisa menang? Bukan karena mereka mampu, tapi karena ada Allah yang menyertai. Seringkali beban membuat orang nggak bisa melangkah maju. Dan beban termasuk salah satunya adalah pikiran. Saya nggak tahu apa yang kita pikirkan. Ya, mungkin kita merasa hidup ini terlalu berat. Kita merasa kita nggak punya CV-nya, kurikulum vitae-nya. Kita mungkin kalau dibanding orang lain, ya siapa kita ini?
Beban juga bicara tentang sesuatu, ketakutan tentang sesuatu yang belum terjadi dari pikiran kita. Kita sudah memikirkan yang buruk akan terjadi di hidup kita. Sehingga kita nggak mau mengambil langkah maju. Ya, kita mengambil lebih baik kita mau yang aman-aman saja. Kita nggak mau melangkah, kita nggak mau melihat tantangan dalam kehidupan kita. Kita mau yang biasa-biasa aja. Makanya kita nggak pernah maju. Beban juga bicara tentang trauma-trauma di masa lalu yang membuat kita tidak berani melangkah. Ya. Tentunya setiap orang pasti punya pengalaman masa lalu. Dan pengalaman masa lalu seringkali menimbulkan trauma bagi kehidupan kita. Sehingga kita ketika kita mau melangkah, kita takut. Jangan-jangan nanti bisa jatuh seperti dulu lagi. Saya nggak tahu apa yang menghalangi kita untuk melangkah maju, saudara. Ya, tapi kalau itu bicara tentang trauma, mungkin kita perlu lepaskan itu. Ya, ingat, Tuhan itu kalau menyuruh kita, kalau Tuhan mengutus kita, tentunya Tuhan nggak akan pernah biarkan kita sendirian. Dia selalu akan ada bersama dengan kita, saudara. Katakan amin. Beban juga bicara apa lagi? Beban bicara tentang perasaan-perasaan yang tidak penting, mudah tersinggung, mudah luka hati, mudah untuk berasumsi, mudah untuk tertuduh. Ya. Seringkali kalau kita nggak hati-hati, ya, saya seringkali kalau lihat kalau orang sukses, ketika saya ngobrol dengan orang yang sukses itu ya, ketika ditanya gimana kehidupannya, dia selalu akan ceritakan dengan optimis tentang kehidupannya. Dia akan ceritakan tentang harapan-harapan yang ingin dia capai di kemudian hari. Dan selalu kata-katanya Tuhan itu baik ya, segala macam bla 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 seperti itu. Tapi kalau Anda ketemu dengan orang yang mereka masih struggle dengan kehidupannya, ketika kita ngomong sama dia, selalu yang keluar adalah, kalau nggak hati-hati adalah kata-kata negatif yang keluar. Ya. Dia merasa bahwa dia nggak dikasihi, dia merasa bahwa hidup ini nggak adil. Tuhan itu kenapa ya saya kok diberi ini, sedangkan yang itu diberi itu. Mudah untuk asumsi, melihat segala sesuatu bukan dari kacamata kebaikan, di kacamata selalu dari kacamata yang negatif. Dan itu membuat orang nggak bisa maju. Ya. Perasaan-perasaan yang mudah terluka. Ketika terima firman kita merasa kok aku dihakimi atau segala macam. No, saudara. Ya. Makanya ingat, yang bisa mengalahkan kita itu bukan orang lain. Yang bisa mengalahkan kita bukanlah keadaan. Tapi yang bisa mengalahkan kita ketika kita sendiri memutuskan untuk kita nggak mau maju, melangkah. Kita sendiri yang memutuskan untuk kita, ya begini nih aku. Kita menerima keadaan dan akhirnya kita kalah di sana. Saya nggak tahu apa yang menjadi beban bagi kita. Kalau hari ini Anda tidak maju dalam kehidupan Anda, coba dilihat. Apakah ada beban dalam kehidupanmu? Sehingga membuat Anda berat untuk melangkah. Anda bisa bayangkan sebuah ilustrasi. Kalau Anda membawa beban sambil berjalan, tentunya nggak mudah. Apalagi kalau perjalanannya tambah naik gitu ya. Ada incline-nya tambah naik gitu ya. Maka pasti akan berat ketika Anda melangkah. Anda mau mencari Tuhan pun juga berat. Karena terlalu berat beban yang Anda bawa di situ. Itu kalau saya nggak tahu apa yang menjadi beban Anda. Kalau ada beban, coba dilepaskan. Itu yang pertama. Beban yang membuat kita bisa kalah dalam pertandingan. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang kita untuk kita bisa menang dalam pertandingan kehidupan kita. Dikatakan yang kedua adalah, dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau pertama beban, yang kedua adalah dosa. Dosa itu membuat manusia hilang keberanian untuk mendekat kepada Allah. Ya. Orang kalau hidup dalam dosa adalah menjadi orang yang akan menjadi orang yang tidak percaya diri karena kita merasa kotor dalam diri kita. Ya. Dosa itu membunuh potensi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Ingat Alkitab jelas dikatakan doa orang benar. Ya. Kata pertamanya doa orang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Bukan doa pendeta, doa orang benar. Di dalam kebenaran, pasti ada keberanian untuk mendekat kepada Tuhan. Dan kalau kita berani mendekat kepada Tuhan, pasti ada kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan. Coba lihat satu ayat yang menarik sekali. Dikatakan 1 Yohanes pasal 3, Anda bisa buka 1 Yohanes pasal 3,
ayat 19 sampai ayat 21. Saya bacakan buat Anda. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dalam hidup ini, tantangan kehidupan, masalah yang terjadi nggak akan pernah bisa mengalahkan kita sebetulnya. Karena dikatakan kita itu lebih besar, dikatakan Allah itu lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Setiap tantangan kehidupan yang terjadi di luar sana, kita punya keberanian percaya bahwa Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Tapi masalahnya ketika kita tidak menjaga kehidupan kita, dan ketika tuduhan itu langsung mengarah kepada kita, maka kita kehilangan kuasa. Kenapa kuasa itu menjadi hilang dalam kehidupan kita? Karena kita nggak berani mendekat kepada Allah. Masih ingat cerita tentang anak Skewa yang dia coba mengusir setan. Dia pakai nama Tuhan Yesus lagi. Dan dikatakan iblis menggagai mereka. Mereka tinggal dalam kekalahan. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga kehidupan. Orang kalau tidak menjaga kehidupan, pasti kehilangan power. Dalam kehidupan kita ini ada kuasa yang dinyatakan. Apa yang kamu ikat akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan akan terlepas di surga. Ada kuasa menyertai kita ketika kita hidup di dalam kebenaran. Makanya ayat ini luar biasa dikatakan. Kalau persoalan menuduh kita bisa berkata Allahku jauh lebih besar. Tapi kalau hati kita yang menuduh, kamu tidak hidup dalam kebenaran, kamu melakukan dosa, maka kita nggak akan punya keberanian untuk mendekat kepada Tuhan. Ibrani 12, di ayat yang di bawah Anda lihat, tanpa kekudusan, orang tidak melihat Allah. Kalau orang nggak bisa melihat Allah, bagaimana dia bisa melihat kuasanya dinyatakan? Ya. Ini yang bisa menjadi penghalang bagi kita. Dosa membuat kita menjauh dari Tuhan. Dosa membuat kita kehilangan apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang harus kita hati-hati, saudara. Saya nggak tahu apakah beban ataukah dosa. Bahkan di ayat di 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, orang kalau jatuh dalam dosa, maka dia kehilangan apa yang menjadi haknya dia sebetulnya. Dia punya hak, dia punya hak untuk disertai Tuhan, dia punya hak untuk dipakai Tuhan dengan besar. Tapi kalau kita kompromi dengan dosa, maka kita kehilangan itu semua, saudara. Ya. Dan ujung-ujungnya adalah ketika kita dalam pertandingan kehidupan kita, maka kita nggak bisa mencapai garis finish dengan terbaik. Karena kita gagal di tengah jalan. Saya selalu ngomong sama teman-teman, kalau kamu ikut pertandingan, jangan keburu senang. Kalau kamu memulai pertandingan, di awal pertandingan Anda sudah mulai selfie, Anda euforia, dan Anda, wah, lihat aja Anda bersuka cita sekali, asik ikut pertandingan ini. Tapi ternyata ujung-ujungnya di tengah perjalanan kita berhenti. Maka ya kita tidak akan mengalami euforia orang kalau menang dalam pertandingan. Ya, karena kita di tengah babak perjalanan berhenti. Saya selalu ngomong sama teman-teman, kalau kita startnya sudah benar, harus diakhiri finishingnya juga finishing well. Finishnya juga harus finish. Jangan sampai kita nggak finish di situ. Mungkin Anda bertanya, terus gimana caranya? Kalau kita mungkin ada beban dan dosa yang merintangi kita. Sehingga kita mungkin berat di dalam langkah kita. Mungkin kita merasa kita nggak lihat kuasanya dinyatakan di hidup kita. Ada 3 hal yang ingin saya bagi. Bagaimana caranya kita bisa menang di dalam pertandingan kita. Ayat 2, perhatikan. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju saya ulang lagi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib,
ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Yang pertama, bagaimana kita bisa menang di dalam pertandingan kita? Yang pertama adalah menanggalkan semuanya. Apa yang ditanggalkan? Beban dan dosa. Semuanya. Saya tidak berkata sebagian. Karena seringkali ada orang berkata, ya saya ikut Tuhan sih. Saya tetap datang ke gereja. Tapi tentang dosa itu jangan dulu ya. Saya masih suka dengan dosa itu. Anda nggak bisa. Anda nggak bisa maju menang dalam pertandingan selama Anda sendiri masih setengah-setengah dalam kehidupan. Ayatnya jelas dikatakan, tanggalkan semuanya. Ya, semua orang pasti ya, nggak ada orang yang nggak punya kelemahan. Semua orang pasti punya yang namanya kelemahan. Kalau kita tahu kelemahan kita mungkin di perasaan. Perasaan kita mudah terluka, perasaan kita mudah tersinggung, perasaan kita mudah tersakiti. Dan itu membuat kita nggak bisa maju. Maka tanggalkan semua itu. Anda harus bisa berkata bahwa perasaan itu nggak penting sebetulnya. Yang lebih penting adalah Tuhan dan pekerjaannya. Mungkin Anda berkata dosa. Saya pernah ketemu seseorang minta dilepaskan di dalam dosanya. Dia, saya katakan dia berkata bahwa saya jatuh dalam dosa perzinahan. Dia minta didoakan. Itu kisah sudah puluhan tahun yang lalu. Saya masih ingat, saya doakan dia. Minggu depan dia datang lagi dan berkata, minta tolong didoakan lagi. Karena saya masih terikat di dosa yang sama. Doakan lagi. Minggu depannya lagi, datang lagi. Tolong doakan saya. Di hari itu tiba-tiba kok ada pertanyaan. Apakah kamu menyimpan sesuatu sehingga kamu terus jatuh di dalam dosa yang sama? Terus dia katakan, iya, saya masih menyimpan film-film yang saya sembunyikan. Dan sesekali saya pasti akan putar itu film, segala macam. Saya bilang, kamu minta diusir setannya pergi dari hidupmu. Tapi kamu sendiri memelihara setannya. Gak bisa. Kalau kita mau maju dalam kehidupan kita, tidak ada alasan yang lain yang bisa kita berikan. Selain cuma berkata bahwa aku mau maju. Aku mau menang dalam pertandingan ini. Dan kalau kita mau menang dalam pertandingan ini, tinggalkan beban itu. Kita harus bisa berkata bahwa pikiranku tidak penting. Kalau ada pikiran-pikiran yang mulai menyerang kembali, pikiranku tidak penting. Ketakutanku tidak penting. Ketika perasaan menuduh kita, perasaan pun tidak penting. Karena aku tahu, ada Tuhan yang menyertai hidupku. Maka itu menjadi harusnya semua yang buruk itu akan menjadi kemenangan ketika berani menanggalkan itu. Katakan amin. Mungkin kita berkata dosa, ya taruh dosa itu, drop dosa itu. Setiap orang pasti punya kelemahan, termasuk juga saya yang berbicara. Kita harus kenali apa yang menjadi beban buat kita untuk kita melangkah. Yang membuat kita berat untuk kita bisa mencapai garis akhir. Kita semua pasti tahu itu. Dan kalau kita tahu, taruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Karena jelas dikatakan gini, dikatakan bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Semuanya yang merintangi kita, itu semua di drop semuanya. Kalau kita drop di sana semuanya, beban yang seharusnya menjadi beban buat kita, ketika kita taruh di sana, maka kita akan lebih ringan di dalam langkah ini. Katakan amin. Ya, semua orang pasti punya persoalan kehidupan. Saya juga punya persoalan kehidupan. Ya, saya sometimes dalam hidup ini punya prinsip sederhana, ambil kata-kata Tuhan Yesus. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kadang di dalam kalutnya pikiran saya gitu ya, ketika saya lagi banyak kepikiran tentang sesuatu gitu ya. Saya cuma berkata, di balik badai selalu ada pelangi. Udah, taruh aja. Toh tak pikirin juga tidak mengubah keadaan. Sudah saya taruh aja. Dan saya cuma berkata, Tuhan sertai aku. Karena pernyataanmu itu lebih dari cukup. Lebih daripada apa yang aku butuhkan. Seperti itu saudara. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas pertandingan kita? Yang kedua adalah, ini ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib,
ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ya. Poin kedua adalah bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya begini, fokus kita bukan lagi kepada kesulitannya, tetapi kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita pasti kita nggak mampu. Pasti kita akan merasa nggak mampu. Saya jadi ingat seseorang yang dia perusahaannya mengalami bankrupt, hilang sekian triliun, ya, dan akhirnya orang itu memutuskan untuk dia mengakhiri kehidupannya. Dan ketika dia meninggal, istrinya memberikan sebuah testimoni. Dan testimoninya adalah, suami saya memang benar dia punya utang sekian triliun. Tapi dia bilang, tapi sebetulnya dia masih punya perusahaan yang lain. Yang nilainya juga triliunan juga. Harusnya kalau dia nggak mengakhiri hidupnya, dia masih punya uang triliun juga. Tapi pertanyaannya adalah kenapa dia mengakhiri kehidupannya? Bukan dia orang bodoh sebetulnya, bukan. Kalau dia bodoh nggak mungkin dia menjadi pengusaha sukses di waktu itu. Menghasilkan sekian triliun dalam kehidupannya. Tapi kenapa dia bisa akhirnya memutuskan untuk dia mengakhiri kehidupannya? Karena dia pakai kekuatannya sendiri. Kitab Ibrani ini luar biasa. Lihat, kalau kamu mau menang atas pertandingan, arahkan matamu tertuju kepada Tuhan. Ketika kita melihat pada Tuhan, yang pertama muncul adalah Tuhanku, Engkau lebih besar dari apapun juga. Ya. Ingat Elia, siapa Elia? Elia itu sampai di kitab Yakobus dikatakan, dia itu manusia biasa. Karena banyak orang melihat Elia itu seperti dewa. Ini bukan orang biasa ini. Julukannya adalah man of fire. Manusia api yang dari Tuhan. Ketika dia minta api yang dari surga, maka api yang dari surga itu turun. Membakar tentaranya Yoab yang diutus. Tentaranya Yoab berkata, hai abdi Allah turun. Elia bilang begini, kamu yang bilang aku abdi Allah. Dan kalau aku abdi Allah, biarkan api yang dari surga membakarmu. Dan benar, api dari surga membakar 50 orang di waktu itu. Tim kedua dikirim. Ngalami hal yang sama juga. Disambar oleh apinya Tuhan. Ini orang luar biasa. Minta hujan tidak turun 3,5 tahun. Hujan juga tidak turun 3,5 tahun. Tapi coba lihat. Ketika Isabel memberikan perkataannya. Kalau kamu tidak menjadi seperti nabiku. Jangan panggil aku Isabel. Tiba-tiba dia menjadi orang yang ciut hatinya. Dia pergi. Dan ketika malaikat Allah menjumpainya dan bertanya, mau ngapain kamu Elia? Dia bilang mau mati. Kok bisa? Ini adalah orang, masa ini kata-katanya Elia. Bukannya sebelum dia mengalami teror dari Isabel, dia melakukan tindakan spektakuler. Dia membunuh nabi-nabi Baal dan Asyerah. Dia ketika mereka dikasih kesempatan, ayo kamu bakar dulu. Kamu persembahkan korban bakaran dulu. Siapa yang korban bakarnya disambar oleh api? Dialah Allah yang benar. Dan ketika nabi-nabi Baal dan Asyerah itu, mereka ketika menari-nari, mereka minta supaya api turun. Api nggak turun-turun. Dia sempat ejek itu nabi-nabinya Isabel itu. Ayo panggil lagi. Jangan-jangan Allahmu tidur. Atau mungkin Allahmu lagi tamasi atau apapun. Ayo panggil lagi. Ini orang pede banget ya. Bahkan ketika giliran waktunya dia. Karena nabi-nabi itu gak bisa mempersembahkan korban bakaran. Karena gak ada api. Dia ketika mau memulainya. Dia siram itu korban bakarannya. Siram air. Kalau saya gak salah 4 kali 3 buyung. Kalau saya nggak salah, 4 kali 3 atau 3 kali 4 buyung yang air yang dipersembahkan. Dan kalau secara manusia, pikiran manusia, kamu mau minta api membakar, harusnya jangan pakai air dong. Kan air membuat sulit api untuk membakarnya. Tapi lihat, dia siram dengan air, dia minta air dan dia siram sampai parit itu dikatakan tergenang. Dan apa yang terjadi? Api dari surga menyambar habis. Termasuk yang ada di dalam parit itu. Wow.
ini orang mungkin bertecak kagum, wow, Elia luar biasa. Tapi kenapa ketika Isabel memberikan terornya, tiba-tiba Elia ciut hatinya. Karena Elia nggak bisa lihat Yesus lagi. Dia nggak bisa melihat Allah lagi dalam kehidupannya. Dia nggak bisa melihat Allah yang hebat itu lagi. Dia mulai lihat dirinya sendiri, yang dia merasa dirinya sendirian. Dan ada satu orang punya peduli. Makanya nggak heran dia berkata, aku mau mati saja. Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Tapi jelas kita belajar dari ayat ini. Dikatakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Saya bacakan buat Anda. Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Ingat, saat kita lemah oleh karena beban dan dosa, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang peduli buat hidup kita. Itu yang pertama. Di dalam poin kedua ini. Tuhan yang peduli buat hidup kita. Tuhan tahu, kadang-kadang dalam kehidupan kita mengarungi kehidupan ini, dalam pertandingan ini, kadang-kadang kita bisa capek dan lelah. Dan makanya Tuhan berkata, mari datang kepadaku, semua yang letih lesu, yang berbeban berat, ini janji Tuhan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan itu Tuhan yang peduli buat hidup kita. Kita nggak pernah request untuk terima keselamatan, Allah berinisiatif memberikannya kepada kita. Karena kita nggak mungkin bisa mencapai keselamatan dengan perbuatan baik, dengan kehebatan kita nggak mungkin bisa. Tapi Allah memberikannya secara cuma-cuma kepada kita. Karena dia mengasihi kita, saudara. Jadi kalau Anda lagi lemah hari-hari, ingat, Tuhan peduli buat hidup kita. Tuhan sayang buat hidup kita. Ya, makanya ingat, pandang Yesus, dia tekun dalam memikul salibnya, dia tekun. Cuman satu saja alasannya, karena dia mengasihi kita. Dia peduli buat hidup kita. Yang kedua, dari poin kedua, kalau Anda dalam kelemahan saat-saat ini, ingatlah bahwa Anda dan saya punya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Ketika kita siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api. Tiang itu bukan cuma menerangi atau memberikan perlindungan, tapi tiang yang sama itu berbicara tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa aku ada di dalam setiap jam kehidupanmu. Karena dia adalah Allah yang Immanuel. Seringkali mungkin kita merasa, Tuhan di manakah engkau? Saya percaya, meskipun kita nggak bisa melihat dengan kasat mata kita, tapi Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kuncinya kita cuma satu aja, percaya. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita. Dia selalu ada bersama kita. Dan yang ketiga, ketika kita dalam kelemahan dan kita memandang Tuhan, yang ketiga adalah kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah menyerah buat kehidupan kita. Ingat, dia rela menahan semua ganjaran supaya kita itu diselamatkan. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah buat hidup kita. Wow. Ya. Kalau Anda mungkin ada di antara kita di hari-hari ini, mungkin kita merasa kita gagal, kita merasa kita sudah nggak lihat jalan keluar lagi, dan mungkin Anda sudah mau menyerah dengan kehidupan Anda. Ingat kata-kata ini, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah buat kehidupanmu. Dia selalu percaya kamu pasti bisa menang. Asal satu, belajar lihat Tuhan dalam kehidupanmu. Ingat, Anda harus bisa berkata bahwa masalahku lebih kecil daripada Allah yang kupunya. Tuhanku lebih besar daripada apa yang terjadi di dalam kehidupanku. Saat Anda bisa berkata seperti itu, maka saya percaya kita akan masuk dalam pertandingan dan kita akan mengakhiri dengan kemenangan yang Allah sudah sediakan bagi kita semua. Kenapa kita disebut sebagai umat lebih dari pemenang? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa. Kita disebut sebagai lebih dari pemenang.
Karena kita nggak berjuang apapun, Allah yang berjuang bagi kita. Sehingga kita menjadi lebih dari pemenang. Allah yang berjuang bagi kita, dia memberikan nyawanya bagi kita. Supaya kita diselamatkan. Makanya disebut lebih dari pemenang. Anda lihat Gideon. Apakah Gideon yang hebat sehingga dia menang dalam peperangan? Allah yang membuat Gideon menang. Mana ada orang perang bawa buyung, bawa sangkakala. Bagaimana bisa? Orang perang bawa pedang. Ini bawa buyung dan sangkakala. Dan orang Midian yang mati yang paling banyak itu bukan karena Gideon. Yang paling banyak itu karena mereka akhirnya saling membunuh antar teman sendiri seperti itu. Siapa yang bisa membuat itu? Ya karena Tuhan yang berperang bagi Gideon. Ingat, di dalam kelemahan, di dalam posisi mungkin kita merasa kita nggak mampu. Coba lihat Yesus. Dia lebih besar dari apapun juga. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ayat 3. Dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Garis bawah kata ini. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4, perhatikan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Seberat-berat apa yang kita alami, apa yang dialami Tuhan itu lebih lagi, saudara. Kalau kita mengalami sesuatu, mungkin karena kecerobohan, karena dosa, atau karena beban kita, ya itu harusnya kita biasalah kita mengalami itu. Tapi Allah itu nggak pernah melakukan segala sesuatu yang membuat seharusnya dia seperti itu. Tapi karena dosa kita, bukan dosanya. Karena perbuatan kita, bukan perbuatannya. Tapi dia rela untuk memberikan semua yang terbaik yang dia punya, yaitu nyawanya sendiri. Supaya kita diselamatkan. Makanya ketika kita dalam kesesakan, di dalam pergumulan kita, ketika kita mau kalah, ingatlah akan Tuhan. Ingatlah akan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ingatlah apa yang Tuhan sudah teladankan buat kita. Dan kalau Anda bisa melihat Tuhan, engkau tidak berdosa, engkau tidak melakukan kesalahan, tapi engkau rela memberikan dirimu sendiri. Dikatakan bahwa bahkan engkau menanggung bantahan sehebat itu. Rela memberikan hidupmu dicerca, dihajar, dimahkotai duri, disiksa, disalibkan. Bukan karena kesalahannya, tapi dia rela melakukannya untuk kita. Dan di mana ketika kita sendiri merasa lemah dan merasa kita nggak berdaya, ingat ada Tuhan yang dia sudah menanggung hidup kita semua. Yang dia sudah melakukan segalanya bagi kita. Dan dia bisa bertahan sampai akhir. Masa kita yang nggak seberat itu, kita sudah mau berkata kita mau kalah saja. No, jangan. Ingat, dikatakan apa? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Mungkin itu cuma bicara tentang perasaan kita yang disakiti. Mungkin itu bicara tentang daging kita yang harus disalibkan. Tapi kan itu belum sampai mencucurkan darah dan daging. Yesus sudah mencucurkan darah dan daging, bahkan memberikan nyawanya. Tapi dia bertahan sampai akhir, dia finishing well. Kenapa kita menjadi orang Kristen? Kristen itu kan bukan bicara sekedar agama. Tapi Kristen bicara tentang pengikut Kristus. Mengikut apa yang telah diteladankan oleh Kristus. Berjalan seperti apa yang Kristus ajarkan. Dan ketika kita dalam kehidupan kita ingat, kita ini pengikut Kristus. Yesus sudah memberi teladan yang baik bagi kita semua. Tinggal kita mengikuti apa yang dia teladankan di hidup kita. Maka saya percaya, kehidupan kita pasti akan hidup di dalam kemenangannya. Katakan amin. Katakan amin. Ya, saya nggak tahu apa yang Anda alami hari-hari ini. Tapi ini kabar baik. Kalau Tuhan sudah pimpin Anda sampai sejauh ini, maka Tuhan yang sama yang akan memimpin Anda untuk tahun-tahun yang mendatang. Tahun-tahun yang ke depan. Dan kalau dia ada bersama kita, pasti ujungnya adalah kemenangan. Jangan mau kalah, jangan mau hilang pengharapan, jangan mau berhenti di tempat. Tapi mulailah berkata, Tuhan, aku mau melangkah bersamamu. Karena Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah pelita. Kamu adalah terang. Artinya Tuhan ingin pakai hidup kita, melalui hidup kita. Nama Tuhan yang dimuliakan. Melalui hidup kita,
akan ada banyak kemenangan-kemenangan yang akan dihasilkan bersama dengan Tuhan. Makanya apapun yang terjadi di hidup kita, jangan mau kalah hari ini. Ingat kita semua di dalam perlombaan yang sama, di dalam pertandingan yang sama. Dan doa saya adalah kita semua mengakhirinya dengan kemenangan di dalam Tuhan. Katakan amin. Mari kita naikkan satu pujian sebelum saya akan doa. Thank you Jesus, thank you Lord. Kau luar biasa buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan ku di tanganmu Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari semua taruh tanganmu di dada. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saya nggak tahu apa yang Anda alami di masa-masa sekarang ini. Tapi kalau engkau tahu bahwa apa yang membuat Anda nggak bisa maju, mungkin itu karena beban, ayo ingat firman Tuhan tadi. Tanggalkan semua. Atau mungkin dosa, tanggalkan dosa itu. Mulai ambil komitmen dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa yang membuat aku nggak bisa maju itu bukan orang lain. Yang membuat aku nggak bisa melangkah lebih lagi itu bukan karena keadaan atau masa lalu. Tapi yang membuat aku nggak bisa maju dan melangkah itu mungkin karena beban yang kupikul selalu. Mungkin itu karena dosa yang selalu ada dalam kehidupanku. Dan mulai hari ini juga aku akan ambil komitmen. Aku mau taruh semuanya itu. Dan mau berjalan bersamamu Tuhan. Dan kalau aku nggak kuat, kalau aku merasa aku nggak mampu Tuhan. Hari ini aku memandang Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Kalau kami bisa ada di hari ini. Kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah Engkau sendiri yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan kalau Allah sudah memilih kami, tentunya Allah akan menyertai langkah kami. Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Di saat kami nggak mampu, hari kami memandang Tuhan. Tuhan, Engkaulah teladan. Karena kami tahu di dalam beban, di dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun, tetap ujungnya ketika kami melihat Tuhan, ujungnya adalah kemenangan yang akan Allah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, Rose of Sharon Church ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Kasih yang dari Bapa Surgawi menyertai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang di sana. Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau tidak pernah tinggalkan mereka sendirian. Engkau selalu ada bersama hamba-hamba-Mu ini. Dimanapun mereka berada, di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dimanapun jemaat-Mu berada, di situ ada berkat Allah yang menyertai dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba-hamba-Mu khusus berdoa secara khusus buat Pastor Moro, Ibu Yen, tim yang ada, Rose of Sharon Church ya Tuhan. Buat gereja-Mu yang ada, Tuhan
Ini yang hamba-Mu lihat. Gereja ini akan menjadi besar di tangan Tuhan. Tuhan akan membawa besar Pastor Moro dengan tim yang ada. Dan hamba-Mu percaya apa yang hari ini hamba-Mu lihat, ini barulah permulaan. Karena hamba-Mu melihat akan ada banyak perkara-perkara yang besar. Satu orang mengalahkan beribu-ribu, dua orang berlaksa-laksa dari Singapura ya Tuhan. Hamba-Mu melihat bangsa-bangsa yang akan dimenangkan akan menjadi mega church, gereja-gereja yang besar melalui pelayanan Pastor Moro dengan tim yang ada. Berkati ya Tuhan. Oh thank God, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu melihat ada banyak hal yang besar akan Tuhan buka. Pintu-pintu yang terbuka, kemurahan-kemurahan, kebajikan yang Allah sediakan menjadi melimpah dalam kehidupan Pastor Moro dengan keluarganya, dengan tim yang ada. Dan suatu kali nanti hamba-Mu mendengar, akan muncul banyak gereja-gereja besar melalui pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Berkati jemaat Rose of Sharon Church ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau yang membuat mereka naik terus menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi diberkati, menjadi orang-orang yang berkelimpahan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sidang jemaat yang terkasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat, kasih yang dari Allah Bapa, anugerah kesetiaan dari Yesus Kristus namanya, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menolong, mengurapi kita. Dan ketika kita takut akan Tuhan, hidup seperti yang diberitakannya, apapun akan menjadi diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati apa yang engkau usahakan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.